Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak sayur ala warteg, gulai tahu tempe yang sangat enak banget, sedap, gurih, sedikit pedas. Pokoknya enak banget dan ini sangat cocok untuk menu harian pendamping nasi putih. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Bahannya ini saya menggunakan 10 kotak tahu putih. Ini ukurannya kecil ya teman-teman. Jadi untuk tahunya ini tidak saya potong, saya biarkan utuh aja seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada tempe. Ini saya menggunakan sepertiga papan ya. Dan tempenya ini sangat tebal ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan yang satu papan ukuran kecil ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan saja untuk jumlah tahu dan tempenya. Oke, sekarang tempenya ini saya potong ukuran 1 cm ya untuk ketebalannya. Oke, sekarang lanjut kita goreng. Kita goreng dulu tahunya. Kalau teman-teman mau menggunakan tahu coklat, tahu yang sudah matang ya, boleh-boleh saja, silahkan disesuaikan saja ya. Kalau bagian bawahnya sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita balik. Ini tahunya digoreng sampai semuanya berkulit ya teman-teman, sampai warnanya coklat semua seperti ini. Kalau sudah matang, warnanya sudah coklat semua, bisa kita angkat. Oke, kita tiriskan dulu. Lanjut kita goreng tempenya. Kita masukkan semua. Untuk tempe ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, tidak usah terlalu kering. Kalau bagian bawah sudah warnanya kuning seperti ini, bisa kita balik. Tidak perlu kita goreng sampai kecoklatan ya. Oke teman-teman, ini sudah matang tempenya. Kita angkat, tiriskan, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya teman-teman sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini jumlahnya lebih banyak. Ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan kemiri 3 butir ya. Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada 1 cm kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini cabainya dipotong-potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Kemudian biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 1 sendok teh ketumbar butiran, dan setengah sendok teh jintan. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya sampai matang. Untuk menumis bumbu ini jangan buru-buru ya teman-teman, biarkan bumbunya itu benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan bumbu cemplungnya dulu ya teman-teman. Ini ada daun salam, lengkuas, kemudian ada jahe, daun jeruk, dan juga ada serai yang sudah dimemarkan ya. Masukkan semua, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum, dan juga warnanya berubah kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah matang bumbunya ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan air. Ini saya koretin dulu ya bekas blenderannya ya. Lanjut masukkan santan segar. Ini saya pakai 800 ml dari setengah butir kelapa ya. Aduk sebentar. Oke, sekarang langsung kita tambahkan garam 1,5 sendok teh, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sebentar. Masukkan tahu dan juga tempenya. Kita masukkan semua.
Kalau sudah masuk seperti ini tahu tempenya, kita sering-sering aduk-aduk ya teman-teman. Apalagi ini santannya menggunakan santan segar ya, biar santannya tidak pecah. Ini kita aduk-aduk ya. Oke, saya koreksi rasa dulu teman-teman, dan ini rasanya sudah pas ya. Dan sebelum mendidih, ini seperti biasa ya, saya tambahkan bawang goreng ya, biar rasanya itu lebih sedap, aromanya juga lebih harum. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sudah tanak ya, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko. Dan inilah hasilnya, gulai tahu tempe ala warteg. Sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini benar-benar sangat enak banget. Kuahnya sedap, gurih, sedikit ada pedasnya. Jadi ini anak-anak juga bisa makan ya. Silahkan nanti dipraktekkan. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya memasak sambal goreng tahu udang pete yang super enak banget. Warnanya cantik, aromanya juga sangat menggugah selera. Cara membuatnya ini sangat mudah ya. Oke, yang pertama kita akan merebus cabai. Di sini saya menggunakan 3 macam cabai. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit untuk rasa pedasnya. Apabila teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Ini kita rebus sampai matang. Sambil menunggu cabainya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya juga menggunakan udang. Ini udang saya sudah bersihkan ya. Udah saya buang bagian kepalanya, dan ini juga sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk kulitnya ini tidak saya buang ya teman-teman, kulitnya saya gunakan. Tapi kalau teman-teman kulitnya mau dibuang juga boleh ya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 papan pete. Ini petenya sudah saya kupas dan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Atau mau diutuhkan juga boleh ya, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh. Kemudian bahan berikutnya ini saya menggunakan tahu putih. Ini tahu putihnya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk jumlah tahu ini saya menggunakan 7 kotak saja. Ukurannya sedang ya teman-teman. Setelah tahunya dipotong semua, kita akan lanjut untuk menggoreng tahu. Ini sudah saya siapkan wajan dan juga minyak. Minyaknya juga sudah panas. Kita masukkan tahunya, kita goreng sampai kecoklatan dan berkulit seperti ini. Kalau sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu, sisihkan. Kemudian kita goreng udang. Ini kita goreng udangnya sampai warnanya berubah ya. Sebentar saja untuk menggoreng udangnya, ini nggak perlu lama-lama, nanti kalau lama-lama udangnya keras ya. Oke, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Untuk cabai ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat juga dan kita tiriskan dulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan akan saya potong-potong seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Untuk bawang merah ini jumlahnya lebih banyak dari bawang putih ya. Apalagi ini bawang yang saya gunakan ada yang besar, ada yang kecil, jadi jumlahnya agak banyak. Kita potong juga. Kemudian ada 2 butir kemiri. Ini sudah saya sangrai sebelumnya. Kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemirinya, gunakan kemiri yang masih mentah juga nggak apa-apa. Selanjutnya semua bumbu kita akan haluskan menggunakan blender atau bisa menggunakan ulekan, terserah teman-teman ya, suka menggunakan ulekan atau menggunakan blender. Ini saya tambahkan dengan minyak sedikit saja. Kemudian kita akan lanjut tumis ya. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis bumbunya.
Kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil biar tidak cepat gosong ya teman-teman, dan minyaknya juga bisa keluar. Oke, sekarang kita bisa masukkan bumbu cemplungnya. Ada 1 batang serai yang sudah dimemarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ini bisa disobek atau diremet-remet biar aromanya keluar, dan 1 ruas lengkuas, boleh diiris boleh digeprek ya. Kemudian tumis kembali bumbunya ini sampai berubah warna, aromanya juga harum. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum banget. Sekarang kita tambahkan dengan air. Ini penambahan airnya sedikit saja ya. Kita aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Kita masak menggunakan api sedang. Sekarang kita tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Ini sebelum tahu, udang, dan bahan yang lainnya kita masukkan, kita koreksi rasa dulu. Kalau sudah pas bisa kita masukkan semua bahan, udang, pete, dan juga tahu. Ini pete saya masukkan bersama udang karena saya mau tekstur petenya itu masih crunchy, masih segar ya, masih keras-keras gitu. Tapi kalau mau yang petenya matang bisa dimasak bersama sambelnya terlebih dahulu. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya sudah pas, bumbunya juga sudah menyatu seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini udangnya sangat empuk ya teman-teman, tidak alot karena kita masaknya cuma sebentar ya. Oke teman-teman, sambal goreng tahu udang pete sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih anget. Sangat enak banget dan dijamin teman-teman akan nambah makannya ya. Dan ini juga salah satu menu favorit di keluarga saya, dan semoga bisa menjadi menu favorit di keluarga teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak ayam kecap pedas manis terenak, bumbunya meresap, kuahnya kental, dan rasanya nendang banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 1 ekor ayam, beratnya kurang lebih 900 sampai 1 kilo ya. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing, mau ukurannya gede-gede, mau kecil-kecil boleh ya, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih, sudah saya kasih perasan air jeruk nipis juga ya teman-teman, dan kemudian dibilas. Lanjut kita akan rebus ayamnya untuk menghilangkan kotoran dan juga darah ya. Ini sudah saya siapkan air dan sekarang kita masukkan ayamnya. Rebus ayamnya kurang lebih 10 menit ya teman-teman, atau setelah mendidih kita rebus 5 menit saja ya. Oke, sekarang kita angkat ayamnya dan kita tiriskan, dan ini airnya kita buang ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini ada serai 1 batang, ini saya geprek-geprek dulu, kemudian saya potong menjadi 3 bagian atau mau ditali juga boleh. Sisihkan. Kemudian juga ada jahe, ini kurang lebih 1 ruas ya teman-teman, ini saya belah menjadi 2, kemudian digeprek. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, ini saya belah dulu menjadi 2 bagian, kemudian digeprek-geprek, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih 8 siung, diiris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah, saya menggunakan 12 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Oke, sekarang sisihkan. Untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah keriting 1 genggam, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk jumlah cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, nanti warnanya biar agak kemerahan. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini saya menggunakan 10 buah ya, atau bisa disesuaikan untuk jumlah cabainya. Kemudian siapkan blender, masukkan semua bumbu,
kita haluskan menggunakan blender atau mau diulek juga boleh ya. Dan ini saya tambahkan juga minyak goreng atau bisa juga air ya. Dan ini hasilnya yang sudah dihaluskan. Sekarang lanjut kita tumis bumbunya. Kita tumis dulu serai, lengkuas dan jahe sampai harum. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai berubah warna dan juga matang, aromanya harum. Oke, sekarang masukkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata dengan ayamnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan tambahkan garam, kaldu jamur, lada, dan juga gula merah. Kalau nggak punya gula merah bisa diganti gula pasir. Kemudian tambahkan kecap manis, ini kurang lebihnya ada 6 sendok makan atau bisa juga disesuaikan selera. Lanjut kita aduk-aduk ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata. Kalau kecapnya dimasukkan seperti ini nanti hasilnya lebih hitam ya teman-teman, jadi warnanya cantik sekali. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya, secukupnya aja ya, karena nanti kuahnya akan kita rebus sampai kental ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini direbus sampai kuahnya menyusut ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa kecilkan apinya biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam ayam. Oke teman-teman, ayamnya sudah matang, kuahnya sudah mengental, bumbunya juga sudah meresap, warnanya lebih cantik ya. Dan ini sudah saya cicipin, rasanya sudah pas banget, gurih, pedas, ada manisnya, pokoknya ini enak banget ya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita plating dulu. Kuahnya benar-benar kental banget dan ini beneran bumbunya nendang banget, padahal bumbunya sederhana sekali ya teman-teman, sangat simpel sekali ya. Oke, sekarang saya taburin dengan bawang goreng biar makin mantap, aromanya makin harum, rasanya makin sedap ya. Oke teman-teman, ayam kecap pedas manis sudah siap untuk dihidangkan, dinikmati bersama nasi putih. Ini beneran sangat enak banget. Kalau udah masak ini makan satu potong nggak bakalan cukup teman-teman. Sekarang akan saya cobain ya, saya sudah nggak tahan, udah lapar melihatnya, udah kemecer ya teman-teman. Ini beneran sangat menggoda selera. Ini saya tambahkan kuahnya, ini kuahnya teman-teman bisa lihat kental banget. Oke, sekarang saya akan langsung makan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ayamnya benar-benar empuk dan bumbunya juga meresap ya. Ini dimakan sama nasi putih aja ini sudah sangat enak banget, nggak perlu apa-apa lagi ya. Bismillah. Rasanya mantep bener teman-teman, pedas manis gurih dan pedasnya tuh pas banget ya. Ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan ya, dan semoga resep ini juga bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya memasak menu sederhana, super simple, lauk dan juga sayur jadi satu. Ini beneran sangat enak banget, bikin suami dan anak-anak makin lahap makannya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Bahannya ini sudah saya siapkan tempe setengah papan. Ini saya pakai setengah papan aja sudah jadi banyak teman-teman. Kalau satu papan itu lebarnya kurang lebih satu buku tulis ya, dan ini saya pakai setengah aja. Kalau beli ini setengah ini 6.000 teman-teman. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Dan tempenya ini saya potong panjang-panjang seperti kita mau bikin orek tempe ya, atau mau dibikin kotak-kotak juga boleh. Silahkan saja disesuaikan selera masing-masing. Kita potong-potong semua tempenya. Oke, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan yang kedua, ada buncis.
kurang lebih ada 150 gram ya. Kemudian bagian ujung-ujungnya kita potong dan kita tarik seratnya seperti ini teman-teman, karena buncis itu ada seratnya ya di bagian pinggirnya. Kemudian kita belah tengah, terus kita potong ya, tapi ini tidak terbelah putus ya teman-teman. Caranya seperti ini biar buncisnya cepat matang dan bumbunya juga meresap ya. Atau mau diiris serong-serong silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, lakukan sampai semua buncisnya dipotong semua ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan penggorengan. Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan tempe. Kita aduk-aduk sampai semuanya kecelup minyak ya teman-teman, dan kita goreng tempenya ini sampai matang, warnanya kuning keemasan. Tetapi ini saya goreng tidak terlalu kering banget ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini sudah cukup, tidak terlalu kering tapi warnanya sudah kuning keemasan seperti ini. Selanjutnya akan saya angkat dan saya tiriskan dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan merebus buncisnya. Ini sudah saya rebus air dan airnya juga sudah mendidih. Lalu masukkan buncis yang sudah kita potong tadi ya. Ini buncis sudah dicuci terlebih dahulu otomatis ya teman-teman, dan rebus buncisnya setengah matang aja biar nanti masih krenyes-krenyes ya, atau bisa juga disesuaikan selera untuk tingkat kematangan buncis. Dan ini bahan-bahannya teman-teman, buncis sudah siap dan juga tempe sudah digoreng. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu iris ini saya menggunakan cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai merah keriting ini bisa disesuaikan selera. Ini saya potong serong panjang aja seperti ini, biar nanti warnanya cantik ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih. Ini diiris kecil-kecil dulu sebelum kita haluskan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan yang ukurannya agak besar-besar ya, jadi saya pakai 4 siung aja. Saya tambahkan kemiri, kurang lebihnya ini ada 3 butir karena saya pakai kemiri pecahan ya teman-teman, jadi saya kira-kira ya. Kemudian ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah dipotong semua, kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Setelah dihaluskan, kita tumis bumbunya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dan biar bawahnya tidak gosong. Masak dengan menggunakan api sedang. Ini dimasak sampai warnanya berubah cantik seperti ini dan aromanya sudah harum ya. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris. Masak kembali sampai cabainya layu. Nah, ini sudah matang teman-teman bumbunya. Sekarang kita masukkan air ya. Ini saya tambahkan sedikit air. Kurang lebih ada 50-100 ml ya. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan saya tambahkan dengan sedikit gula merah ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada gula merah, bisa diganti gula pasir, dan juga saya tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan buncis. Masukkan juga tempe yang sudah digoreng, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan semua sudah tercampur rata, kita matikan kompornya, pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu di piring ya, biar penampilannya cantik. Oke teman-teman, tumis tempe dan buncis sudah siap disajikan, dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini sangat enak banget ya, sangat praktis. Lauk dan sayur sudah jadi satu, rasanya juga sangat enak banget. Ada pedas, gurih, manis, pokoknya nikmat banget. Anak-anak dan suami lahap makannya.
Nanti dicobain resepnya ya, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Olahan telur dan tauge untuk lauk menu sehari-hari ini sangat enak banget, apalagi kuahnya sedep banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan 4 butir telur ayam karena saya memasaknya hanya untuk sekali makan aja ya teman-teman. Dan ini akan langsung saya ceplok. Ini sudah saya kasih minyak sedikit ya untuk wajannya. Ini diceplok seperti biasa aja teman-teman. Kalau teman-teman telurnya mau dicetak nggak apa-apa, silahkan aja, atau mau didadar juga boleh, disesuaikan selera masing-masing aja ya. Oke, lanjut kita ceplok telur berikutnya. Caranya sama ya. Ini boleh dikasih garam sedikit, boleh enggak ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita angkat dan lakukan sampai semua telurnya diceplok semua ya. Kalau sudah kita sisihkan. Bahan kedua ada tauge. Ini saya menggunakan tauge panjang. Kebetulan saya taugenya ini bikin sendiri teman-teman, dan saya bikin sampai panjang begini ya. Ini 2 hari teman-teman, hasilnya sudah sepanjang ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini diiris agak tipis-tipis aja seperti ini. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh panjang ya motongnya. Kemudian ada 1 batang seledri, ini sama ya, diiris kecil-kecil aja. Kalau teman-teman tidak suka seledri ini boleh di skip ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya iris serong, saya pakai 3 aja. Ini untuk pemanis ya teman-teman, biar nanti warnanya cantik ya. Kalau teman-teman tidak suka ada cabai yang diiris gini boleh di skip, silahkan saja. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, ini kita haluskan menggunakan blender atau mau diulek boleh. 3 siung bawang merah. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting. Karena saya bikinnya agak sedikit pedas, jadi saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit bisa di skip ya. Oke, kita haluskan dan lanjut kita tumis bumbunya. Ini wajan dan minyaknya sudah panas ya teman-teman, langsung kita masukkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah berubah warna seperti ini sudah matang, aromanya juga sudah harum. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini 150 ml sampai 200 ml, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Oke, kita aduk-aduk dan sekarang kita tambahkan lada bubuk, gula pasir, kaldu jamur dan juga garam. Biar makin sedap, ini saya tambahkan saus tiram dan juga saus tomat ya, biar ada rasa segarnya. Oke, sekarang kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan masak sampai kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan telur yang sudah kita ceplok tadi. Oke, kita ratakan ya, biar semuanya kecelup dengan kuah ya teman-teman. Dan kita masak sebentar. Lanjut kita tambahkan irisan cabai merah keriting ya. Kemudian tambahkan juga taugenya. Karena kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan taugenya ya. Oke, kita aduk-aduk dulu biar taugenya juga kecelup kuah ya, biar cepat matang. Untuk masak tauge ini cepet banget ya teman-teman, nggak perlu lama-lama. Dan yang terakhir, tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri ini sudah masuk, kita masak sebentar aja ya. Oke, kita balik dulu sebentar. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa gurih, manis, segar, dan ada rasa sedikit pedas, berarti sudah pas banget. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu ya. Warnanya sangat cantik sekali bukan? Warna-warni, ada merah, putih, hijau, jadi cakep banget ya. Dan aromanya juga sangat
enak banget. Oke teman-teman, olahan telur dan tauge sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget, kuahnya sedap banget. Cara membuatnya juga sangat mudah sekali, nggak sampai 10 menit sudah matang teman-teman. Bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Kali ini saya memasak menu sederhana yang pastinya enak banget dan bikin lahap makannya ya. Ini yang saya rebus ada pete dan juga kecipir ya teman-teman. Ini direbus sampai matang. Kalau sudah matang, petenya diangkat dan juga kecipirnya ya. Ini kecipirnya masih sangat muda-muda, jadi sangat enak banget. Warnanya juga masih hijau cantik seperti ini. Ini nanti kita cocol aja udah rasanya sangat nikmat banget ya. Sisihkan dulu. Sekarang akan saya goreng tempe. Ini tempenya saya bumbuin garam sama bawang putih saja ya teman-teman. Ini juga sudah sangat enak ya dibumbuin seperti itu. Kalau sudah warnanya kuning keemasan bisa kita balik. Oke, kalau sudah matang bisa kita angkat tempenya dan tiriskan ya. Sekarang akan saya goreng ini ikan pindang ya, ikan pindang yang daging saja, sudah tidak ada tulang maupun kepalanya ya teman-teman. Ini digoreng sebentar saja. Kemudian juga ada ikan asin. Ini ikan asinnya saya nggak tahu ya jenisnya apa, ini saya dikasih sama tetangga saya. Untuk ikan asin ini bebas ya teman-teman, bisa menggunakan ikan asin jenis apa saja, silahkan ya. Oke, ini sudah matang, angkat dan tiriskan. Sekarang saya akan membuat sambalnya ya. Ini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, kemudian ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera, dan juga ada 1 buah tomat ya teman-teman. Ini saya menggunakan 1 buah tomat biar nanti pedasnya tidak terlalu pedas banget ya, biar ada rasa segarnya juga. Ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya saya angkat. Ini tomatnya sebentar lagi ya. Kalau tomatnya sudah matang, udah kingsut dan sudah berubah warna ya, agak coklat-coklat seperti ini, bisa kita angkat. Kemudian siapkan cobek, beri garam, kaldu jamur, gula pasir, dan juga terasi. Ini terasinya terasi yang sudah matang ya. Kemudian masukkan cabai, kemiri, bawang putih, dan juga bawang merah, dihaluskan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu support sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah mulai halus seperti ini. Ini sekarang akan saya tambahkan tomat yang sudah digoreng tadi ya. Ini tomatnya masuk terakhir ya teman-teman, biar lebih mudah menghaluskan cabenya. Aromanya sangat harum banget, sangat menggugah selera sekali. Wah, bikin perut keroncongan ini teman-teman. Oke, sekarang akan saya kumpulkan ya. Taruh di sebelah sisi seperti ini. Oke, sekarang tata sayuran yang sudah direbus tadi. Ada kecipir, kemudian juga ada pete ya. Untuk sayuran ini bebas ya teman-teman, tidak harus kecipir ya, boleh sayuran yang direbus lainnya ya, boleh daun ubi atau bayam atau daun singkong. Kemudian ini ikan asinnya juga ditata ya. Sudah begini aja menunya ya teman-teman, sangat sederhana, simple, yang pasti menggugah selera dan juga bikin lahap makannya ya. Sambalnya juga mantap, sedap, gurih, pokoknya enak banget ya, pedasnya juga pas. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Pada video kali ini saya memasak paru cabai hijau pedas manis yang sangat enak banget. Bumbunya nendang, meresap, dan ini cocok banget buat lauk teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari atau untuk menu acara spesial. Ini juga boleh banget ya, sangat cocok banget. Untuk bahannya ini saya pakai paru yang sudah siap masak ya, paru rebus. Ini saya beli 3 ikat teman-teman, masing-masing satu ikatnya ini ada 3 dan harganya ini 6.000 ya, jadi satu tusuknya 2.000 rupiah ya. Oke, sekarang saya akan potong-potong, dan yang masih tebal ini saya akan tipiskan ya, saya belah lagi. Jadi kalau paru ini lebih enak dimasak kalau tipis-tipis seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai paru yang masih fresh boleh ya, silahkan nanti direbus terlebih dahulu baru dipotong-potong. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai ini saya menggunakan 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Untuk jumlah cabainya mau banyak apa dikit terserah aja. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau keriting, boleh menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun jeruk, kemudian ada lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh, silahkan saja. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 2 cm, ini sama ya, diiris tipis-tipis aja. Kemudian untuk bumbunya yang akan dihaluskan ini ada 5 siung bawang putih, diiris kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk jumlah bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih saya pakai 1 cm. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 2 butir ya, boleh disangrai dulu boleh enggak. Kemudian ada cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini sama dipotong kecil-kecil juga ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran. Kemudian kita tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang langsung masukkan paru yang sudah kita iris tadi ya. Kemudian digoreng sampai parunya kering. Untuk menggoreng paru ini agak lama ya teman-teman, sampai benar-benar kering, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Tapi kalau saya ini parunya saya bikin kering teman-teman, jadi nanti beneran sangat enak banget ya. Oke, kalau sudah matang, sudah kering seperti ini kita angkat. Kemudian lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan daun jeruk, lengkuas, dan juga jahe. Aduk sampai semuanya tercampur rata, masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan paru yang sudah digoreng. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air ya, biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur. Sekarang masukkan garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap ya. Oke, saya masukkan dulu cabai ya teman-teman. Ini cabenya langsung aja seperti ini biar nanti warnanya cantik, atau mau ditumis juga boleh cabenya ya. Kemudian masak sampai cabenya matang, kuahnya juga meresap, mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji.
Dan inilah hasilnya, paru cabai hijau pedas manis sudah siap untuk disajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini beneran sangat enak banget. Bumbunya nendang, rasanya pedas, manis, gurih, sedap banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Kali ini saya memasak sayur sop oyong telur puyuh. Ini kuahnya sangat segar banget, anak-anak sangat menyukainya. Untuk bahannya, ini ada 1 buah oyong, ukurannya lumayan besar ya. Ini kulitnya kita kupas terlebih dahulu karena kulitnya ini sangat keras ya teman-teman. Jadi anak-anak nanti juga nggak bakalan mau ya kalau ada kulitnya seperti ini. Setelah dikupas, ini nanti kita cuci dulu ya teman-teman. Oke, setelah dicuci lanjut kita potong-potong. Ini untuk potongannya modelnya bisa disesuaikan selera saja ya. Boleh seperti saya, boleh bulat-bulat ya. Oke, kalau sudah semua dipotong-potong seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam mangkok dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 4 batang daun bawang. Ini kebetulan daun bawangnya kecil-kecil. Kemudian diiris agak memanjang seperti ini ya teman-teman. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bakso ikan. Ini diiris tipis-tipis saja biar jadinya banyak ya. Ini saya pakai 4 butir ya, tapi kalau teman-teman mau pakai baksonya lebih banyak juga silahkan ya. Kalau tidak ada bakso ikan bisa diganti dengan bakso ayam atau bakso sapi. Kemudian ada telur puyuh dan juga ada soun. Ini saya gunakan 1 bungkus kecil. Oke, sekarang kita siapkan cobek ya untuk menghaluskan bumbunya. Yang pertama kita akan menghaluskan lada. Di sini saya menggunakan lada butiran. Ini dihaluskan dulu sampai benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menggunakan lada bubuk ya, silahkan. Kebetulan saya lada bubuknya lagi habis. Kemudian juga ada bawang merah. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu, lebih mudah untuk menghaluskannya kalau dipotong-potong lebih dahulu ya. Kemudian juga ada bawang putih. Ini sama ya, saya potong-potong dulu. Oke, sekarang kita haluskan lagi. Bumbunya itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah halus bumbunya, kita sisihkan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kita akan tumis bumbunya. Bumbunya ini ditumis sampai matang, aromanya harum. Kalau sudah matang bumbunya, ini saya masukkan sebagian dari irisan daun bawang ya, biar aromanya lebih wangi lagi ya. Oke, sekarang tambahkan air. Ini saya kasih airnya 2,5 gelas. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan telur puyuh dan juga bakso ikannya. Masukkan juga sayur oyongnya. Oke, sekarang lanjut kita langsung bumbuin ya. Tambahkan garam. Untuk garam ini bisa disesuaikan selera saja, secukupnya saja ya teman-teman, nanti cek rasa. Kemudian juga ada kaldu jamur, atau bisa juga dengan menggunakan penyedap yang lainnya yang biasa teman-teman gunakan ya, silahkan saja. Kalau oyongnya sudah setengah matang, kita masukkan soun. Ini kalau sounnya sudah masuk, kita masaknya sebentar saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini tambahkan sisa irisan daun bawangnya. Masak lagi sebentar ya. Kalau sudah pas rasanya dan sudah matang semua, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Ini oyongnya juga warnanya masih cantik ya, masih hijau. Ini oyongnya yang saya gunakan juga masih sangat muda, jadi oyongnya ini juga rasanya agak manis ya, enak banget. Dan kuahnya ini gurih juga segar ya, pokoknya recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya, cara membuatnya sangat mudah.
Bahannya juga sederhana sekali ya, yang pasti di dekat kita juga ada ya, nggak perlu jauh-jauh ke pasar ya, di warung-warung juga banyak ya. Dan tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.